Sistem Super Devouring. Bab 581 mengubah batu menjadi emas. Mereka berempat terdiam sejenak, lalu mereka langsung menyerang. Kali ini mereka tidak mencapai kata sepakat, jadi perkelahian besar pun terjadi. Pada saat ini, si Le, yang sedang menonton dari luar, tiba-tiba mendekati Ye Xuan dan berbisik, "Ye Xuan, orang itu telah melihatmu." Hah! Mendengar ini, Ye Xuan berhenti, mengikuti tatapan si Le, dan menemukan seorang pemuda berpakaian putih. Mungkinkah ini Sun Xingyu? Ye Xuan menyipitkan matanya dan bertemu dengan mata orang itu. Mata orang itu penuh dengan niat membunuh. Ye Xuan menatapnya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sun Xingyu. Mengapa dia begitu memusuhinya? Setelah memikirkannya, dia mengerti. Sun Xingyu memiliki atribut emas, dan dia memiliki atribut tanah. Keduanya telah memahami misteri itu, jadi di mata Sun Xingyu, krisis Ye Xuan jauh melebihi yang lain. Jelas, Sun Xingyu juga membutuhkan senjata dewa virtual, jadi dia harus membunuh 3 teratas. Dia tidak takut pada orang lain, hanya Ye Xuan yang bisa mengancamnya. Berapa nomornya? Ye Xuan bertanya. Lihat, aku tahu, dia nomor 11, dan dia hampir menabrakmu. Silu berkata dengan heran. Sun Xingyu adalah nomor 11, dan Ye Xuan adalah nomor 12. Mereka hanya sedikit lagi untuk menentukan pemenang di babak pertama. Sungguh sulit. Tapi Ye Xuan tidak peduli, karena dia juga membutuhkan senjata dewa virtual. Jika lawan berani menghalangi jalannya, dia akan menendangnya begitu saja. Saat ini, pemenang cincin No. 1 telah diputuskan, dan pemenangnya adalah orang yang transformasi atributnya mencapai 65%. Kemudian, itu adalah pertempuran kedua. Pertempuran kedua ini tidak ada yang perlu ditonton, dan itu juga orang yang transformasi atributnya mencapai 65% dan menghancurkan 4 orang. Dan dalam pertempuran ketiga, Murong Sue dari Luo Xiaoyu naik ke panggung. Oh, dia benar-benar cantik, sangat langka. Tidak buruk, sangat anggun, dengan bentuk tubuh yang montok, akan sangat bagus jika kita bisa berkultivasi bersama. Set, pelankan suaramu, kudengar transformasi atributnya telah mencapai 70%, dan dia baru berusia 22 tahun. Apa, 70%? Konon di antara 60 orang dari kita, termasuk Sun Xingyu, hanya 5 orang dari kita yang telah mencapai transformasi atribut 70%. Setelah mendengar berita ini, mereka yang ingin memanfaatkan Murong Sue segera tutup mulut. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, masih banyak master wanita. Jika mereka didengar, maka mereka akan saling dendam, dan mereka pasti tidak akan memiliki masa depan yang baik. Permainan ini masih belum memiliki ketegangan. Keempat lainnya juga tahu level Murong Sue, jadi mereka semua mengakui kekalahan, yang juga dapat meninggalkan kesan yang baik padanya. Dalam pertempuran hadiah ini, keberuntungan memainkan peran besar. Begitu mereka memasuki lapangan, banyak orang yang sadar diri mengakui kekalahan, jadi pertarungannya tidak terlalu intens. Dia memenangkan permainan melawan Si Le. Adapun Lin Feng, yang perubahan atributnya hanya 55%, ia mengaku kalah begitu memasuki arena. Ia tahu bahwa kekuatannya sudah di titik terendah, jadi tidak perlu pamer. Tak lama kemudian, pertandingan ke-11 pun dimulai. Sun Xingyu akan bertanding. Mata semua orang berbinar. Saat ini, mereka melihat ada master lain yang telah mencapai 70% perubahan atribut di atas panggung bersama Sun Xingyu. Saat ini, kelima orang itu telah memasuki arena. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. 3 suara menyebar secara berurutan. Kecuali Sun Xingyu dan pemuda acuh tak acuh lainnya, ketiganya mengaku kalah. Pertarungan jarak dekat 5 orang itu tiba-tiba berubah menjadi duel 1 lawan 1. Kau tidak mengaku kalah. Sun Xingyu menatap pemuda acuh tak acuh di depannya. Sejauh yang kutahu, rahasiamu adalah mengubah batu menjadi emas. Jika rahasia ini tidak mengenai seseorang, itu tidak akan berpengaruh apapun. Pemuda acuh tak acuh itu berkata dengan ringan. Ya, tetapi apakah kau pikir kau bisa melawanku? Sun Xingyu menyipitkan matanya. Rahasia atribut emas untuk mengubah batu menjadi emas tidak berpengaruh dalam pertempuran Qi sejati. Namun, kekuatan Sun Xingyu sendiri juga sangat kuat, dengan transformasi atribut mencapai 73 poin, sedangkan pemuda acuh tak acuh itu hanya memiliki 70 poin. Meskipun selisihnya kecil, Sun Xingyu memiliki atribut emas, dan kekuatan serangannya lebih kuat daripada atribut api milik pemuda acuh tak acuh itu.
Oleh karena itu, jika pemuda acuh tak acuh itu ingin menang, dia hanya bisa mengandalkan pencapaian seni bela diri dan pengalaman bertarungnya. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita mulai. Teriak Huang Tianyu dengan baju besi emas. Mata Sun Xingyu berkilat tidak senang, lalu dia mendengus dingin, kalau begitu, aku akan mengirimmu keluar. Dalam sekejap, dia bergerak. Pada saat yang sama, pemuda acuh tak acuh itu juga sama. Atribut emas dan atribut api keduanya adalah atribut dengan kekuatan serangan yang kuat, tetapi jika Anda benar-benar ingin membandingkan, atribut emas masih sedikit lebih baik. Di awal pertempuran, Sun Xingyu menekan lawan dan memukulnya mundur selangkah demi selangkah. Orang-orang di sekitarnya juga membuka mata lebar-lebar, dan mereka benar-benar ingin melihat apa efek dari rahasia mengubah batu menjadi emas itu. Bang! 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 Keduanya mulai bertarung satu sama lain, dan pertarungannya sangat sengit. Di luar arena. Ye Xuan, jika kamu bertarung melawan Sun Xingyu ini, seberapa percaya diri kamu? Silu tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, Ye Xuan terdiam. Meskipun Sun Xingyu kuat, dia bahkan tidak dapat mengalahkan pria berbaju besi perak itu, apalagi pria berbaju besi perak setelah menjadi iblis. Bahkan jika Ye Xuan tidak menggunakan pedang 8 Desolate untuk menghadapinya, dia dapat membunuhnya dalam hitungan detik dengan transformasi Dewa Iblis saja. 30%. Ye Xuan menjawab dengan santai. Oh, tidak apa-apa. Lagi pula ada 12 kelompok, begitu banyak orang, kamu mungkin tidak dapat bertemu dengannya. Silu menghibur, dan tiba-tiba tidak menyadari bahwa Ye Xuan berbicara omong kosong. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Dia merasa bahwa Silu adalah orang yang baik dan dapat berteman dengannya. Di arena, dua master dengan 70% transformasi atribut bertarung dengan sengit. Pada saat ini, itu sudah memasuki tahap yang sangat panas. Swiss. Tiba-tiba cahaya keemasan menyala dan menyapu bahu pemuda berhati dingin itu. Dalam sekejap, bahu pemuda berhati dingin itu membeku. Rahasia, mengubah batu menjadi emas. Sebuah batu emas langsung mengembun di bahu pemuda berhati dingin itu, dan aliran energi sejati dengan cepat berkurang. Tidak bagus. Pemuda berhati dingin itu bergegas untuk melautkannya, tetapi Sun Xingyu tidak tinggal diam. Keluar. Mata Sun Xingyu menyala, dan dia menebas pemuda berhati dingin itu dengan pedang, meledakkannya. Batu emas lainnya mengembun di perut pemuda berhati dingin itu. Karena itu bukan pertarungan hidup dan mati, Sun Xingyu menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh lawannya. Ketika para master bertarung, detail kecil seringkali dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Setelah melihat pemuda yang dingin dan acuh tak acuh itu terlempar keluar dari arena, seorang pengawal istana dengan cepat bergegas dan menggunakan ki sejatinya untuk membantu pemuda yang dingin dan acuh tak acuh itu melarutkan bongkahan emas itu. Pengawal istana ini kebetulan memiliki ki sejati atribut tanah, dan konversi atributnya mencapai 80%, jadi dia dengan mudah melarutkan bongkahan emas itu. Kalau tidak, pemuda yang dingin dan acuh tak acuh itu mungkin memiliki penyakit tersembunyi, dan kecepatan sirkulasi ki sejatinya di masa mendatang akan lebih atau kurang berkurang, yang akan terlalu tragis. Bab 582, Ye Xuan naik ke panggung. Terima kasih. Pemuda dingin itu mengucapkan terima kasih. Di ronde ke-11, Sun Xingyu menang. Kau tidak tahu kekuatanmu sendiri. Sun Xingyu mendengus dingin, lalu meninggalkan ring, melirik Ye Xuan. Ronde berikutnya adalah milik Ye Xuan. Ye Xuan mengabaikan tatapan Sun Xingyu dan berjalan keluar perlahan. Ia terlalu malas untuk berdebat dengan Sun Xingyu. Jika Sun Xingyu tidak sengaja menariknya di ronde berikutnya, ia tidak keberatan memberi pelajaran pada pria bodoh ini. Jika tidak, selama Sun Xingyu tidak datang untuk memprovokasinya, ia tidak akan peduli. Sekarang, hanya ada 5 orang yang belum naik ke atas ring. Setelah Ye Xuan keluar, keempat orang lainnya juga berhenti, dan mereka juga ragu-ragu dalam hati mereka. Karena Ye Xuan memahami misteri itu, mereka tidak melakukannya. Ini bukan karena mereka takut pada Ye Xuan, tetapi karena mereka takut Ye Xuan akan bangkit di masa depan dan menimbulkan masalah bagi mereka. Kelima orang itu datang ke arena, dan masing-masing berdiri sendiri, tetapi mata keempat orang lainnya tertuju pada Ye Xuan. Setelah berpikir sejenak, mereka membuat keputusan. Tidak peduli apa, meskipun anak ini telah memahami rahasianya, dia mungkin akan dikirim ke aula utama. Jika aku mendapatkan senjata dewa virtual, kekuatanku akan meningkat pesat. Inilah yang dipikirkan keempat orang itu.
Transformasi atribut mereka berempat telah mencapai 60%. Namun, mereka tidak tahu bahwa transformasi atribut Ye Xuan juga telah mencapai 60%. Informasi mereka masih sebelum penilaian. Jika ini adalah perbandingan alam, Ye Xuan bukanlah yang terburuk di antara kelima orang itu. Ayo mulai, kata Huang Tianyu dengan tidak sabar di luar lapangan. Setelah suara itu jatuh, keempat orang itu kecuali Ye Xuan saling bertukar pandang dan mencapai konsensus untuk menyingkirkan Ye Xuan terlebih dahulu. Dalam sekejap, keempat orang itu melancarkan serangan ke Ye Xuan. Haha, kalian semua ingin mengalahkanku. Ye Xuan menyerang 4 kali dalam sekejap, mengalahkan semua serangan, dan melangkah keluar pada saat yang sama. Injakan naga perang 10 kali lipat. Earth Pulse lipatan kedua. Berdengung. Keempat orang itu hanya merasakan dengungan di kepala mereka. Ketika mereka bereaksi, mereka merasakan sakit di dada mereka. Mereka sudah jatuh di luar ring. Ye Xuan langsung menghantam keempat orang itu keluar dari ring dan memenangkan permainan ke-12. Bagaimana situasinya? Bukankah mereka mengatakan bahwa transformasi atributnya hanya lebih dari 50%, kurang dari 60%? Itu semua omong kosong. Jelas 60%. Satu tendangan mengejutkan 4 orang. Apakah itu Earth Pulse? Sangat kuat. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, dia atau Sun Xingyu. Orang-orang di luar arena mulai berdiskusi lagi. Namun, Sun Xingyu menatapnya dengan wajah muram. Jelas bahwa rahasia Ye Xuan lebih praktis daripada rahasianya. Tetapi dia tidak iri padanya. Bagaimanapun, dia memiliki atribut emas. Jika dia bisa memahami Golden Guardian di masa depan, pertahanannya akan sangat meningkat, dan itu tidak akan lebih lemah dari Pulse Guardian sama sekali. Itu benar-benar menakjubkan. Huang Tianyu menyipitkan matanya dan menatapnya dengan rasa iri. Transformasi atributnya telah mencapai 90%. Jika dia diberi waktu lebih lama, dia dapat mencapai puncak alam roh. Namun, jika dia tidak memahami misterinya, dia tidak dapat menerobos ke alam dewa virtual. Sekarang, ke-12 permainan telah selesai, dan 60 orang telah dieliminasi menjadi 12 orang. Di antara ke-12 orang ini, kecuali Ye Xuan, transformasi atributnya setidaknya 65%, dan 4 dari mereka telah mencapai transformasi atribut 70%. Kalian 12 orang, kalian dapat pergi ke aula seni bela diri untuk memilih seni bela diri tingkat dewa virtual. Kata Huang Tianyu. Seni bela diri tingkat dewa virtual lebih baik daripada seni bela diri tingkat surga, dan seni bela diri yang dapat membuat orang memahami misteri. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Apa tujuan mereka datang ke aula Raja Perang? Bukankah untuk mempelajari seni bela diri yang lebih kuat dan menjadi lebih kuat? Meskipun hanya 12 orang yang telah mendapatkannya, mereka dapat memperoleh pahala selama mereka keluar untuk menyelesaikan tugas. Ketika pahalanya cukup, mereka juga dapat menukarnya dengan seni bela diri tingkat dewa virtual untuk berlatih. Baiklah, mari kita lanjutkan ke babak kedua. Pemenangnya dapat memilih seni bela diri virtual lainnya. Huang Tianyu mengeluarkan tabung lotre lagi. Kali ini, dia sendiri yang menariknya. Semua orang menahan napas. Aku ingin tahu apakah akan ada sesuatu yang menarik di babak kedua. Selain Sun Xingyu dan Murong Sue, ada 2 orang lagi yang transformasi atributnya telah mencapai 70%, ditambah Ye Xuan, kemungkinan mereka bertemu satu sama lain sangat tinggi. Segera, urutan ke-6 pertandingan keluar. Sun Xingyu bertemu seseorang dengan 65%, Murong Sue juga sama, dan Ye Xuan, tetapi dia bertemu seseorang dengan transformasi atribut 70%, sedangkan untuk Silu, dia adalah lawan dengan level yang sama. Pertandingan pertama kebetulan adalah Sun Xingyu. Tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini, dan lawan Sun Xingyu memilih untuk menyerah secara langsung. Lawan nomor 2 adalah nomor 3, dan nomor 3 adalah Murong Sue, jadi lawannya juga menyerah. Pertandingan ketiga adalah antara nomor 4 dan nomor 6, dan mereka sangat bersenang-senang, dan akhirnya nomor 4 menang. Pertandingan keempat adalah antara nomor 5 Silu dan lawan dengan transformasi atribut 65%. Itu seharusnya menjadi pertunjukan yang bagus, tetapi lawan Sile adalah atribut emas, jadi dia ditekan oleh Sile dan akhirnya kalah. Di pertandingan kelima, No. 7 menghadapi master lain yang telah mencapai transformasi atribut 70%. Jadi dia harus menyerah. Kemudian, itu adalah pertandingan ke-7 Ye Xuan. Semua orang telah menunggu lama, bagaimanapun, ini adalah puncaknya.
Jika menang, Anda dapat mempelajari satu lagi seni bela diri dewa virtual, tanpa prestasi apapun. Semua orang yang hadir tahu bahwa Ye Xuan dan pemuda berpakaian putih tidak akan memilih untuk mengakui kekalahan. Di bawah tatapan semua orang, Ye Xuan dan pemuda berpakaian putih berjalan keluar perlahan. Aku sangat iri padamu, kamu benar-benar memahami misterinya. Setelah memasuki ring, pemuda berpakaian putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu hanya keberuntungan. Ye Xuan tersenyum. Saya pikir keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Anda memahami misterinya, tetapi alam saya lebih tinggi dari Anda, dan saya juga dapat menahan atribut Anda, jadi kali ini, peluang saya untuk menang lebih tinggi. Pemuda berpakaian putih itu melanjutkan. Tidak ada gunanya memiliki peluang menang yang tinggi. Bahkan jika peluang saya untuk menang kurang dari setengah, saya mungkin masih menang. Ye Xuan tersenyum lagi. Dia benar-benar tidak ingin berdebat dengan pihak lain. Seorang pria harus bertindak daripada berbicara. Peluang menang tinggi. Sungguh lelucon. Pada level Ye Xuan saat ini, bahkan jika pria berbaju besi perak itu tidak mati, dia memiliki keyakinan untuk membunuhnya secara instan, apalagi pemuda berpakaian putih ini. Pemuda berpakaian putih itu selesai berbicara, dan dia mengeluarkan pedang panjang, siap. Ayo mulai. Kata Huang Tianyu. Swiss. Dalam sekejap, pemuda berpakaian putih itu menyerang. Pertandingan ini terkait dengan seni bela diri Dewa Void. Jika dia menang, dia bisa mempelajari dua sekaligus. Sayangnya, lawannya adalah Ye Xuan. Aku tidak ingin menunjukkan terlalu banyak kekuatan, jadi aku akan segera menghadapimu. Ye Xuan berpikir dalam hati. Saat berikutnya, dia melangkah maju, dan naga perang 10 langkah. Namun, pemuda berpakaian putih itu sudah siap dan telah terbang di ketinggian rendah. Bab 583, sedikit lebih baik. Pedang yang mengguncang bumi. Pedang yang mengguncang bumi. Pedang yang mengguncang bumi. 3 pedang yang mengguncang bumi berturut-turut melesat keluar dari kaki pemuda berpakaian putih itu, dengan kecepatan yang melampaui reaksinya. Pemuda berpakaian putih ini berada pada level yang sama dengan Li Xiu, dan memiliki atribut yang sama dengan Li Xiu. Ye Xuan mampu mengalahkan Li Xiu hari itu, jadi bagaimana dia bisa kalah hari ini? 3 pedang. Ye Xuan hanya menggunakan 3 pedang untuk meledakkan pemuda berpakaian putih itu keluar dari ring. Seluruh penonton terkesiap. 3 pedang, kurang dari 1 detik, ini adalah pembunuhan instan. Hebat, sangat kuat, menantang level yang lebih tinggi dan masih membunuh dalam hitungan detik, apakah ini rahasianya? Tidak, denyut bumi hanya meningkatkan kekuatan serangan, dan tidak meningkatkan kecepatan serangan. Fisik anak itu lebih baik dari kita. Seorang jenius dengan konversi atribut pembunuhan instan 70%, bukankah Sun Xingyu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya? Beberapa orang berdiskusi secara pribadi. Bukan hanya mereka, tetapi juga Sun Xingyu, ia akhirnya mengerti di mana letak kesenjangan antara dirinya dan Ye Xuan. Sekarang, ia sedikit iri pada Ye Xuan, karena kepraktisan denyut bumi telah jauh melampaui rahasia mengubah batu menjadi emas. Hah! Memikirkan hal ini, Sun Xingyu mendengus tidak senang. Pertarungan telah berakhir, Ye Xuan menang dan maju ke 6 besar. Selama Ye Xuan memenangkan 1 pertandingan lagi, ia bisa mendapatkan senjata dewa virtual. Pada saat itu, ia akan memegang senjata dewa virtual, melakukan pedang pemecah bumi, menginjak langkah naga perang, dan kemudian mengorbankan 8 susunan pembunuh angin gurun. Siapa yang akan menjadi lawannya? Kemudian, Huang Tianyu menggambar banyak lagi. Babak ini sangat penting. Sun Xingyu, Murong Sui, Ye Xuan, Sile, dan 2 orang yang tersisa, 1 transformasi atribut mencapai 70%, dan yang lainnya juga memiliki 65%. Saya tidak tahu, siapa yang bertarung melawan siapa. Semua orang sangat ingin tahu, dan pada saat yang sama, yang paling mereka harapkan adalah mempertemukan Ye Xuan dan Sun Xingyu. Pasti sangat seru bagi kedua jenius yang telah memahami rahasia untuk bertarung dan menentukan pemenangnya. Namun, orang yang paling bersemangat saat ini adalah Silu. Karena di antara ke-6 orang itu, selain dia, ada orang lain dengan kekuatan yang sama. Selama dia bertarung melawan orang ini, ada peluang menang sebesar 50%. Saat itu, dia akan bisa mendapatkan senjata dewa virtual, dan kekuatannya bahkan bisa mengejar orang dengan transformasi atribut 70%. Terlalu sulit untuk menebaknya. Saat ini, Huang Tianyu telah melakukan undian 3 ronde dan menentukan urutannya.
Dia berteriak keras, di ronde pertama, nomor 3 lawan nomor 11, di ronde kedua, nomor 5 lawan nomor 9, dan di ronde ketiga, nomor 10 lawan nomor 12. Apa? Semua orang memikirkannya dan mengambil tempat duduk mereka. Pertandingan pertama adalah Sun Xingyu lawan Murong Sue. Pertandingan kedua adalah Silu dan prajurit dengan transformasi atribut 65%. Pertandingan ketiga adalah Ye Xuan lawan jenius terakhir dengan transformasi atribut 70%. Setelah mendengar urutan pertarungan, Ye Xuan juga melirik Murong Sue. Ekspresi wajah Murong Sue tampak tidak berdaya, sementara Silu sangat bersemangat. Kesempatan 1 dari 5 benar-benar terjadi padanya. Sekarang semua orang tahu bahwa Huang Tianyu tidak suka omong kosong, jadi Sun Xingyu dan Murong Sue langsung keluar. Su Shenbing juga sangat menginginkan Murong Sue, dan dia tidak akan mengakui kekalahan. Ketika keduanya berjalan ke tengah ring, Sun Xingyu tersenyum dingin, sebaiknya kalian turun. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kalian seorang wanita. Silakan lakukan. Murong Sue tidak banyak bicara, dan jari-jarinya yang ramping mengepalkan pedang panjang itu. Kalian tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mata Sun Xingyu bersinar dengan warna yang aneh. Seorang pria kuat seperti dia, jika dia menginginkan seorang wanita, akan ada banyak wanita cantik yang menempel padanya, jadi kecantikan tidak lagi berguna baginya. Karena Murong Sue sangat keras kepala dan ingin bertarung, maka dia akan menemaninya. Kali ini, tanpa menunggu Huang Tianyu berbicara, Sun Xingyu langsung mengambil tindakan. Swiss. Energi pedang emas dengan kekuatan serangan yang luar biasa menyapu langsung ke arah Murong Sue. Murong Sue adalah ki sejati yang berunsur air, jadi dia tidak bisa bertarung dengan keras, dan dia langsung menghindar. Atribut emas memiliki kekuatan serangan terkuat, dan atribut air memiliki banyak trik. Bahkan jika mereka bertarung dengan keras, atribut air paling-paling akan dipotong oleh atribut emas dan masih akan menyerang Sun Xingyu. Namun, Murong Sue tidak melakukannya. Di lapangan, keduanya sudah mulai bertarung, dan di luar lapangan, semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Sun Xingyu ini benar-benar terlalu kasar, dan dia sangat kejam. Itu benar, Nona Murong adalah seorang wanita, apakah mudah baginya untuk berdiri di sini? Omong kosong, pertempuran ini terkait dengan prajurit dewa virtual, jika itu kamu, apakah kamu akan menunjukkan belas kasihan? Begitu ini dikatakan, orang-orang di sekitarnya terdiam. Ye Xuan, menurutmu siapa yang akan menang? Silu di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Transformasi atribut Sun Xingyu masih sedikit lebih baik, ditambah lagi dia adalah atribut emas, dan kekuatan serangannya kuat. Kecuali jika pengalaman bertarung Murong Sue jauh lebih baik darinya, akan sulit baginya untuk menang. Ye Xuan mengungkapkan pendapatnya sendiri. Dalam hal ini, itu tergantung pada siapa yang memiliki pencapaian seni bela diri yang lebih tinggi dan lebih banyak pengalaman bertarung. Pertarungan ini tidak terlalu berisik, dan keduanya bergerak cepat di lapangan. Sun Xingyu terus menyerang dengan energi pedang emas, sementara Murong Sue melawan dengan energi pedang seperti teratai. Ledakan teratai air. Pada saat ini, mata Murong Sue tiba-tiba bersinar. Bang! Teratai yang dia ledakkan tiba-tiba meledak di depan Sun Xingyu. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Sun Xingyu tertegun dan buru-buru melawan, tetapi dia masih terkena banyak. Sialan! Sun Xingyu mengutuk dalam hatinya, dan terkejut menemukan bahwa energi sejati Murong Sue benar-benar mengalir ke luka-luka kecil ini, menghalangi aliran energi sejatinya. Adegan ini jatuh ke mata semua orang. Atribut airnya aneh. Energi pedangnya bahkan bisa meledak. Sangat sulit untuk bertahan. Energi sejati atribut emasnya tajam. Ia tidak bisa membelah teratai sepenuhnya. Sun Xingyu dalam masalah sekarang. Cek, apakah Sun Xingyu akan kalah di sini? Tawa orang-orang di sekitarnya jatuh ke telinga Sun Xingyu, yang membuatnya sangat kesal. Siapa dia? Ia adalah seorang jenius yang telah memahami misteri. Bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan oleh seseorang yang wilayahnya lebih rendah darinya? Yang terpenting adalah bahwa Murong Sue adalah seorang wanita, yang membuatnya semakin malu. Wanita jalang, aku tidak ingin menunjukkannya, tetapi kau memaksaku. Sun Xingyu berteriak, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menyala. Saat dia menusukkan pedang panjang itu, sebuah bola emas langsung menghancurkan teratai air. Ini adalah mata para master di luar lapangan semuanya menyala. Mereka merasa bahwa gerakan ini telah melampaui ruang lingkup seni bela diri tingkat surga. Ini adalah seni bela diri dewa virtual.
Jika gerakan ini mengenai Murong Sue, itu pasti akan menembus dadanya dalam sekejap. Oleh karena itu, Huang Tianyu tidak tahan lagi. Bang! Bola emas itu tiba-tiba terkena energi pedang emas lainnya dan meledak seketika. Bab 584 Pedang Cahaya Hijau. Gelombang udara menyapu, mengguncang Murong Sue, yang belum bereaksi, keluar dari ring. Sun Xingyu juga tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat Huang Tianyu. Cukup, kamu memenangkan ronde ini. Kata Huang Tianyu. Ronde ini bukan pertarungan hidup dan mati, tetapi pertarungan hadiah, jadi tidak perlu ada korban. Selain itu, Murong Sue juga ada dalam daftar transformasi Huang Tianyu. Jika dia mati, itu akan sia-sia. Mendengar ini, Sun Xingyu hanya bisa menahan emosinya, mendengus dingin, lalu berjalan keluar. Murong Sue, aku menilai kamu sebagai pecundang, apakah kamu keberatan? Tanya Huang Tianyu. Murong Sue menggelengkan kepalanya, tampak menyesal. Jika Sun Xingyu tidak mengetahui seni bela diri dewa virtual, dia akan menang, dan kemudian dia akan memiliki senjata dewa virtual. Sayangnya, lawan masih memiliki batas. Selanjutnya, Sile yang bertarung dengan orang lain yang transformasi atributnya mencapai 65%. Pertandingan ini cukup intens. Sile mempertaruhkan nyawanya demi senjata virtual dan akhirnya menjatuhkan lawannya dari ring. Meskipun lawannya tidak jatuh ke tanah, selama dia melewati batas, dia akan dianggap gagal. Haha, aku, Sile, juga akan memiliki senjata virtual. Sile menatap ke langit dan meraung. Orang-orang di sekitarnya semua iri. Dalam hal kekuatan, ada terlalu banyak orang yang lebih kuat dari Sile, tetapi Sile sangat beruntung dan menghubungkan 3 level. Dalam pertandingan terakhir, dia masih menggunakan langkah naga perang dan pedang retak bumi milik Ye Xuan untuk menang, jika tidak, dia mungkin akan kalah. Jadi, dia harus berterima kasih kepada Ye Xuan, karena kedua seni bela diri ini diberikan kepadanya oleh Ye Xuan, dan karena keduanya relatif lebih rendah, dia mempelajarinya dengan sangat cepat. Sekarang, sudah ada 2 pemenang dari 3 senjata virtual, jadi pertandingan berikutnya adalah pertandingan ketiga. Di ronde terakhir, Ye Xuan membunuh seorang jenius dengan transformasi properti hingga 70%. Kali ini, ranah lawannya hampir sama. Di bawah tatapan orang lain, Ye Xuan dan lawannya jatuh. Aku menyerah. Ye Xuan baru saja mendarat, dan lawannya berteriak. Benar saja, lawannya ketakutan. Tidak mungkin, kekuatan Ye Xuan jauh melampaui para jenius lainnya, bahkan Sun Xingyu mungkin bukan lawannya. Jangan menyerah, menunggu untuk dipermalukan. Kamu masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Tampaknya senjata virtual ketiga ini miliknya. Anak ini dapat membunuh prajurit yang transformasi atributnya mencapai 70% dalam hitungan detik, tetapi ini tidak cukup untuk membunuh Chen Liang. Huang Tianyu berpikir dalam hati sambil melihat Ye Xuan yang berjalan perlahan. Chen Liang, pria berbaju besi perak sebelumnya, memiliki transformasi atribut sebesar 80%, dan dia juga memiliki hati setengah iblis. Dalam keadaan iblis, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan Ye Xuan. Kecuali, Ye Xuan memiliki senjata virtual. Hanya ada 2 domain tempat senjata dewa virtual muncul. Domain Luoxia ini tidak pernah muncul, jadi dia seharusnya tidak memilikinya. Oleh karena itu, sesuatu pasti telah terjadi pada Chen Liang, dan Ye Xuan seharusnya tidak tahu bahwa aula cabang Raja Perang telah disusupi oleh klan iblis. Huang Tianyu memikirkannya, lalu mengangkat kepalanya. Tindakannya membuat semua orang sedikit bingung. Saat berikutnya, orang-orang ini mengerti. Ternyata seseorang di langit telah mengawasi. Hahaha, lumayan, kali ini kami telah mengumpulkan beberapa bibit yang bagus, ini 3 senjata dewa virtual. Tiba-tiba sebuah sosok jatuh dari langit dan melayang di depan semua orang. Ini adalah seorang lelaki tua dengan alis putih. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan 3 senjata yang identik, melemparkannya masing-masing ke Ye Xuan, Silu dan Sun Xingyu. Senjata dewa virtual. Mata semua orang berbinar. Saat ini, ada 3 senjata dewa virtual di depan mereka. Sayang sekali mereka tidak berani bergerak sama sekali. Jika ada yang berani mengambilnya, konsekuensinya akan sangat serius. Ye Xuan buru-buru menangkap senjata dewa virtual itu dan meliriknya. Pedang panjang ini dibuat dengan sangat halus dan terasa berat untuk dipegang, cocok untuk digunakan oleh pria. Ye Xuan tahu bahwa ini adalah senjata dewa virtual tingkat rendah.
Pedang King Guang ini baru saja dibeli dari Istana Raja Senjata. Semuanya adalah senjata dewa virtual tingkat rendah. Ketika kalian bertiga menerobos ke alam dewa virtual, kalian dapat menggunakan atribut Ki sejati untuk memeliharanya. Itu tak ternilai harganya. Jangan sampai hilang. Tetua Istana Raja Perang berkata sambil tersenyum. Senjata dewa virtual sangat berharga bagi orang-orang di alam roh, tetapi bagi orang-orang setingkatnya, mereka bisa mendapatkan banyak. Ketika para prajurit mulai mengizinkan senjata dewa virtual, mereka memperlakukannya seperti anak-anak. Bahkan jika mereka mendapatkan senjata dewa virtual tingkat menengah, mereka mungkin belum tentu menggunakannya. Lagi pula, tidak semua senjata dewa virtual tingkat rendah lebih buruk daripada senjata dewa virtual tingkat menengah. Senjata dewa virtual dapat dipelihara. Selama mereka dipelihara selama beberapa dekade, mereka lebih baik daripada senjata dewa virtual tingkat menengah. Tentu saja, ini tergantung pada kecepatan pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi membutuhkan konsumsi Ki sejati, jadi tidak dapat dilakukan sepanjang waktu. Terima kasih, Tetua. Ye Xuan dan dua orang lainnya membungkuk untuk berterima kasih. Baiklah, bawa mereka semua untuk mendaftar. Kalian para pendatang baru, bergabunglah dengan tim lama terlebih dahulu, yang dipimpin oleh para pengawal istana lama. Setelah tetua beralis putih itu selesai berbicara, dia bergegas ke aula Raja Perang. Baiklah, semuanya ikuti aku. Teriak Huang Tianyu dan memasuki aula Raja Perang. Semua orang mengikutinya dari dekat. Ketika Ye Xuan berangkat, dia juga merasakan tatapan jahat. Dia menoleh dan mendapati bahwa Sun Xingyu sedang menyipitkan matanya penuh dengan dingin. Ye Xuan mengerti bahwa Sun Xingyu sangat ingin melawannya. Karena semua orang di sekitarnya mengira bahwa dialah yang pertama di antara para jenius ini, dan Sun Xingyu adalah yang kedua. Sesederhana itu. Jangan main-main denganku, kalau tidak aku tidak peduli siapa kalian. Ye Xuan mendengus dingin, lalu mengikutinya. Sebenarnya, ketika semua orang bertarung tadi, dia sedang mengamati fisik orang-orang ini. Sebelumnya, pria berbaju besi perak itu mengeluarkan Half Demon Heart untuk merayunya. Tim lain mungkin juga memiliki Half Demon, jadi dia harus mengamati orang-orang mana yang memiliki fisik yang luar biasa. Namun, dia tidak menemukan apapun, karena banyak orang telah menyerah, dan selama mereka sengaja bersembunyi, akan sulit untuk menemukannya. Mungkin iblis-iblis itu tidak banyak menyusup, tetapi mereka harus datang kepadaku lagi. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia tidak percaya bahwa Istana Raja Perang telah disusupi sepenuhnya, jika tidak, dia akan ditangkap dan dicekok paksa Half Demon Heart. Mengapa perlu melakukan ini? Lebih dari 60 orang mengikuti Huang Tianyu ke sebuah istana kecil, dan kemudian mendaftar satu persatu dan menerima beberapa set pakaian dan perlengkapan lainnya. Kemudian, mereka harus menunggu beberapa tim di Aula Raja Perang datang dan memilih orang. Ye Xuan, bergabunglah dengan timku. Huang Tianyu tiba-tiba berteriak. Apa? Ye Xuan menduga bahwa dia salah dengar. Huang Tianyu memilihnya. Ini. Ye Xuan terdiam. Ada instruksi dari atas bahwa kamu dan Sun Xingyu tidak akan dikirim ke aula utama, tetapi akan dilatih oleh aula cabang kami. Kata Huang Tianyu. Ye Xuan mengangkat alisnya. Aula cabang melatih dirinya sendiri. Bab 585 Rahasia Bumi. Apakah karena mereka akhirnya menemukan seorang jenius sepertiku? Apakah mereka benar-benar ingin membudidayakanku, atau mereka ingin menahanku dan menunggu kesempatan untuk mengubahku menjadi setengah iblis? Ye Xuan bertanya dalam hatinya. Dia ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Karena dia pikir jika banyak iblis menyusup, dia akan diserang dalam perjalanan ke aula utama, dan itu akan mengerikan pada saat itu, jadi dia ingin melihat-lihat dulu, dan paling buruk, pergi saja. Huang Tianyu pergi untuk mendaftar, dan kemudian Ye Xuan menjadi anggota timnya. Baiklah, sekarang kamu adalah anggota timku. Timku berdedikasi untuk keluar untuk melakukan tugas dan mendapatkan pahala. Kamu harus beradaptasi dengan lingkungan selama beberapa hari, dan setelah beberapa saat, aku akan membawamu keluar untuk melakukan tugas. Setelah Huang Tianyu selesai berbicara, dia membawa Ye Xuan ke kediaman tim mereka. Di Aula Raja Perang, satu tim biasanya terdiri dari sekitar 5 orang, tentu saja ada juga 7 atau 8 orang. Tim Huang Tianyu hanya beranggotakan 4 orang, ditambah Ye Xuan, tepatnya 5 orang. Ia membawa Ye Xuan ke kediaman. Ye Xuan dan 3 anggota tim lainnya saling berkenalan, lalu menemukan rumah besar di dekat situ untuk ditinggali. Aku heran apakah Huang Tianyu adalah setengah iblis.
Lebih baik berhati-hati. Ye Xuan mengingatkan dirinya sendiri dalam hati. Kemudian ia berganti baju besi perak dan langsung meninggalkan kediaman. Ia tiba-tiba teringat bahwa hadiahnya bukan hanya pedang King Guang ini, tetapi juga bahwa ia bisa pergi ke balai seni bela diri untuk mendapatkan dua seni bela diri dewa virtual. Sepanjang jalan, ia bertemu banyak pengawal istana dari Balai Raja Perang, dan pengawal istana ini tidak lemah. Baju besi perak melambangkan pengawal istana biasa, baju besi emas melambangkan pemimpin tim, dan baju besi hitam melambangkan kapten dari puncak alam roh. Ye Xuan sekarang memiliki pedang King Guang. Jika ia menembak dengan kekuatan penuh, ia seharusnya bisa bertarung melawan level pemimpin tim. Tentu saja, ini mengacu pada orang biasa, bukan klan iblis. Tak lama kemudian, ia datang ke balai seni bela diri. Hei, apakah itu kamu? Ye Xuan baru saja masuk dan mendengar suara yang dikenalnya. Dia berbalik dan mendapati bahwa orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan alis putih, yaitu, tetua dari Aula Raja Perang yang baru saja memberinya senjata dewa virtual. Halo, tetua. Aku di sini untuk mendapatkan dua seni bela diri dewa virtual. Ye Xuan berkata dengan hormat. Aku tahu kamu memiliki atribut bumi. Pergilah ke area kelima dan pilih sendiri. Katakan saja padaku jumlah apapun yang kamu suka. Kata tetua beralis putih. Area kelima aula seni bela diri penuh dengan seni bela diri dewa virtual dengan atribut bumi. Tentu saja, ada juga seni bela diri tingkat surga, tetapi Ye Xuan tidak menyukainya sekarang. Tunggu sebentar, nak. Tepat saat Ye Xuan hendak pergi, tetua beralis putih itu tiba-tiba memanggilnya. Ye Xuan berbalik. Nak, kamu telah memahami denyut nadi bumi dan perlindungan denyut nadi, kan? Tanya tetua beralis putih. Ya, senior. Ye Xuan mengangguk. Jika kamu ingin memahami lebih banyak misteri, pergilah dan dapatkan dua pintu dari Royal Dragon Fist dan Dragon Martial Body Skill. Kata tetua beralis putih itu. Ye Xuan terdiam, dan dia mengerti apa yang dimaksud tetua beralis putih itu. Denyut nadi buminya sebenarnya dipahami karena seni bela diri langkah naga perang. Senior, misteri apa yang bisa dipahami dari kedua seni bela diri ini? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedua seni bela diri ini diperoleh dari aula utama. Dikatakan bahwa seorang pria kuat memahami misteri kekuatan misteri bumi berdasarkan tinju naga kerajaan. Dan teknik tubuh bela diri naga memiliki preseden memahami teknik berjalan di bumi. Tetua beralis putih menjelaskan. Kekuatan. Teknik berjalan di bumi. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang misteri sekarang, dan bahkan tidak tahu tentang atribut bumi, jadi dia buru-buru bertanya, senior, apa efek dari kedua misteri ini? Misteri kekuatan, seperti namanya, dapat meningkatkan kekuatanmu dengan hebat, dan pedang dapat membelah gunung dan bumi. Dan misteri teknik berjalan di bumi dapat meningkatkan kecepatan larimu di darat. Jika kamu memiliki pemahaman yang mendalam, kamu juga dapat memahami misteri kedua dari teknik berjalan di bumi, mengecilkan bumi menjadi 1 inci. Ini adalah keterampilan ajaib yang dapat menghancurkan tanah dan bergerak dengan kecepatan tinggi, yang beberapa kali lebih cepat daripada terbang dengan kendali udara. Pria tua dengan alis putih berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak bintang kecil muncul di mata Ye Xuan. Rahasia kedua dari teknik berjalan di bumi beberapa kali lebih cepat daripada teknik terbang dari teknik kendali udara. Di masa depan, dia akan bersenang-senang bepergian. Adapun rahasia kedua, Ye Xuan sebenarnya tahu satu, yaitu perlindungan denyut nadi. Rahasia cabang juga disebut rahasia kedua. Senior, bukankah ada rahasia gravitasi? Ye Xuan bertanya dengan cepat. Oh, ya, ada juga rahasia gravitasi, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang memahami rahasia ini. Saya hanya mendengar bahwa rahasia ini dapat menekan orang ke daratan. Penatua Bai Mei tertawa dan berkata, pikirkan sendiri. Jika kau memahami denyut bumi, teknik berjalan di bumi, rahasia gravitasi, dan rahasia kekuatan, siapa yang akan menjadi lawanmu di masa depan? Ye Xuan mengikuti maksudnya dan membayangkan sebuah gambar di kepalanya. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Jika dia memahami keempat rahasia ini, dialah yang akan menjadi orang yang akan mengambil keputusan di darat di masa depan. Tidak, bahkan orang-orang yang terbang di udara akan terguncang olehnya. Haha, jadi menurut Kuro atribut bumi adalah yang paling kuat. Penatua Bai Mei menatap Ye Xuan dan tersenyum. Senior, bisakah kau memberitahuku lebih banyak tentang misteri atribut lainnya? Ye Xuan tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan cepat.
Tidak apa-apa, tapi aku hanya seorang Void God Realm biasa, dan aku tidak tahu banyak. Penatua alis putih berhenti sejenak, dan berkata, kau tahu tentang atribut emas yang mengubah batu menjadi emas. Selain itu, ada pertahanan emas, yang merupakan rahasia kedua untuk mengubah batu menjadi emas. Itu dapat memadatkan satu set baju besi emas di luar tubuh untuk pertahanan. Set baju besi emas ini tidak dapat dihancurkan. Atribut kayu adalah penyembuhan cepat, dan ada kematian dan pelayuan. Yang pertama dapat menyembuhkan luka, dan yang terakhir digunakan untuk menyerang. Jika seseorang tersentuh, tubuhnya akan cepat layu. Ini jauh lebih kuat daripada efek ki sejati atribut kayu biasa. Atribut air adalah rahasia gelombang susun, yang sama dengan rahasia kekuatanmu. Selain itu, ada pengikatan air, yang menggunakan ki sejati untuk mengikat musuh dan memperlambat gerakan musuh. Api adalah api abadi, yang merupakan penguatan serangan atribut api, tetapi api ini sangat sulit dipadamkan dan sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, ada rahasia kelahiran kembali dari api, yang mirip dengan penyembuhan cepat atribut kayu, tetapi tidak dapat menyembuhkan orang lain. Sedangkan untuk bumi, itu adalah denyut nadi bumi, rahasia kekuatan, rahasia gravitasi, dan teknik berjalan di bumi. Ini adalah rahasia yang aku tahu. Tentu saja, mungkin ada yang lain, tetapi aku belum pernah mendengarnya. Yesuan sudah tenggelam di dalamnya. Tanpa diduga, ada begitu banyak rahasia dalam 5 atribut, dan rahasia atribut buminya tampaknya yang paling banyak. Namun, lelaki tua dengan alis putih itu juga mengatakan bahwa ini hanya yang dia ketahui, dan mungkin ada rahasia lain yang tidak dia ketahui. Bagaimanapun, itu menakjubkan. Oh, benar, orang normal memiliki 5 atribut 5 elemen ini, tetapi afinitas atributnya bervariasi. Selain 5 atribut ini, ada juga es, api, angin, dan atribut lainnya. Aku hanya samar-samar mendengarnya, dan aku tidak tahu apa misterinya. Selain ketiga ini, sepertinya masih ada lagi, tetapi aku sudah lupa. Pria tua beralis putih itu tiba-tiba teringat dan berkata dengan tergesa-gesa.